sengketa. Kalau misalkan di selama gua prakteknya gitu ya di kantor itu sering jadi sengketa. Tapi ini gua akan pakai materi dari EY aja, teman-teman. Sebentar ya. C. Ya, udah kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Oke. Oke, jadi teman-teman, kalau kita udah ngomongin transfer pricing itu mungkin kayak Irsa juga udah pernah ngomong. Transfer pricing itu adalah erat kaitannya sama hubungan istimewa ya. Jadi kalau di Deloitte Tax Challenge, kalau zaman gua nggak tahu ya. Kalau zaman setelah gua gitu, itu bentuk soalnya adalah yang pertama bikin video. Videonya ini kalau video yang tahap pertama ya itu erat banget kaitannya sama kebijakan perpajakan. Kalau yang udah masuk semifinal itu eh udah masuk ke eh ngebahas mengenai BUT restrukturisasi gitu ya. Terus mengenai tax planning yang efektif gitu untuk perusahaan grup kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan udah masuk final, biasanya ngebahas soal transfer pricing gitu. Jadi ada suatu perusahaan grup, dia mau melakukan ekspansi bisnis gitu ya. Dia mendirikan perusahaan di Indonesia, kemudian dianalisis aspek transfer pricingnya seperti apa. Nah, sebenarnya teman-teman, transfer pricing ini itu sering banget jadi sengketa gitu. Jadi makanya ini penting banget nih transfer pricing. Karena wajib pajak besar ya teman-teman ya. Ini gua sering banget gitu. Ini sorry to say banget. Kalau banyak wajib pajak besar yang tanda kutip jadi sapi perah lah gitu untuk para kantor pajak gitu. Mereka sering banget dilakukan pemeriksaan. Mereka sering kali apa diperiksa gitu ya. Untuk kemudian kan kalau misalkan diperiksa PT-PT itu diperiksa, kantor pajak akan dapat penerimaan pajak yang lebih besar ya dari hasil pemeriksaan itu gitu. Nah, biasanya pos yang kena oleh kantor pajak itu adalah aspek transfer pricing. Nah, kalau udah ngomong transfer pricing berarti kenanya di PPh badan gitu. Jadi orang pajak bilang, beban lu ini nggak arm's length, nggak sesuai prinsip kewajaran kelaziman usaha gitu. Harusnya bebannya 10, kok lu bebanin 5 gitu. Kena periksa lah, akhirnya jadi kena periksa di pos PPh badan dan seterusnya. Nah, eh sebenarnya ya, kenapa sih transfer pricing ini penting gitu? Sebenarnya transfer pricing adalah satu, kalau kita jadi pengusaha, itu kita yang paling penting adalah kita ingin meningkatkan value dari perusahaan kita gitu. Karena kalau misalkan kita jadi pengusaha, misalkan kita adalah perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang perlu tenaga kerja yang banyak gitu ya. Kalau misalkan gua Nike, Nike atau Adidas gitu ya, perlu produksi 10.000 sepatu dalam sejam, yang mana perlu 100 atau yang mana perlu 1.000 orang sejam, maka gua nggak akan bikin perusahaan di Amerika karena upahnya mahal pasti kan. Maka dari itu gue sebagai shareholder dari Nike atau sebagai direksi-direksi ya, pasti gue akan bikin perusahaan di China atau Vietnam gitu. Yang mana untuk membayar 1.000 pekerja di sana itu jauh lebih murah dibandingkan membayar 1.000 pekerja di Amerika. Meskipun kantor pusatnya di Amerika gitu. Itu adalah bentuk memaksimalkan value dari si apa perusahaan multinasional itu gitu. Jadi minimizing cost ya, apa meminimalisir biaya, terus kemudian melakukan ekspansi bisnis. Yang sayangnya teman-teman, ketika perusahaan melakukan ekspansi bisnis seperti itu tentu ada rekayasa harga gitu. Nah, rekayasa harga itu yang disebut dengan nama kurang lebih dengan nama transfer pricing lah gitu. Kemudian transfer pricing ini juga penting untuk meminimalisir beban pajak, teman-teman. Kenapa? Karena transfer pricing kan kadang perusahaan itu suka apa ya namanya? Mereka suka melakukan profit shifting. Jadi bodoh-bodohan beli 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 bahan baku di perusahaan yang gak jelas gitu.
Terus mereka akhirnya bisa bebanin di pos HPP dengan lebih besar, yang mana nanti impactnya ke PPh badan yang lebih kecil. Gitu. Nah, contoh gini ya. Contoh ada perusahaan A, ini kita anggap ini di Amerika gitu, ini di US gitu ya. Ini 10% di mana? Singapura, SG. Biar gua bisa kena tarif pajak 10% di Singapura, ini sebagai headquarters gitu ya. Ya udah, gua bikin anak perusahaan subsidiary di apa namanya di Singapura. Subsidiary anak perusahaan bikin anak perusahaan di Singapura. Si headquarters udah aware, dia udah sadar kalau misalkan gua punya untung yang besar di Amerika, maka gua akan kena 30%. Maka, teman-teman, si A ini dia bodoh-bodohan ngejual gitu ya. Ngebeli produk X itu dari perusahaan Singapura. Kok ngebeli produk X dari perusahaan Singapura gitu? Kenapa? Karena ketika si perusahaan Amerika ini dia beli produk X dari perusahaan Singapura, katakanlah 10.000 gitu ya, katakanlah 1.000 lah gitu. Yang mana harganya harusnya itu di pasaran 700, ya dia akan gede beban apa namanya COGS-nya. COGS gede, maka akan impact kemana? Ke PPh badan yang lebih kecil. Karena beban pengurangnya di laba rugi itu akan lebih besar. Maka dari itu, ketika PPh ini kecil, dia kena 30% nggak terlalu sakit lah ibaratnya gitu. Sedangkan di Singapura ya, 10.000-nya kan dia udah beralih ke sini nih. Kan kan si perusahaan US-nya beli 10.000 produk, beli produk harganya 1.000 ke perusahaan di Singapura. Artinya kan 1.000-nya udah uangnya kan masuk ke perusahaan Singapura yang B nih di sini. Di Singapura cuma kena 10% gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan multinasional itu melakukan skema-skema transfer pricing gitu. Dan transaksi-transaksi ini yang kemudian harus didokumentasikan atau dengan nama TP-Doc. Simpelnya kayak gitulah. Jadi gue ulangin ya. Si perusahaan A tahu PPh badan tarifnya 30%. Maka dia bikin anak perusahaan di Singapura yang tarifnya 10%. Beli produknya dari si Singapura harganya 1.000. Padahal harga di pasarannya 700. Kok beli lebih mahal gitu kan? Supaya di ini apa namanya COGS-nya gitu ya atau apa HPP-nya itu gede. HPP-nya gede, maka PPh badannya juga turun. Kok bisa turun? Karena laba usahanya kan jadi kecil ya teman-teman ya dengan COGS yang lebih besar. Kata si HQ, ya udahlah gak apa-apa. PPh badan apa namanya gua apa ibarat kata nggak apa-apalah penghasilan bersih gua dikit gitu. Toh juga kenanya 30%. Kalau misalkan penghasilan gua gede, rugi dong gua kena 30% gitu kan. Nah, sedangkan di Singapura dia juga apa sengaja gitu ya masukin uang ke Singapura ini 1.000 karena dia sadar di Singapura itu 10%. Itu contoh skema sederhana dari transfer pricing. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini company A kan tadi kan 30%. Tadi kita pakai contoh 1.000 gitu ya. Oke. Ini tadi udah gue contohin ya. Mungkin ini bisa kita skip aja. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu gitu. Transfer pricing itu atau TP-Doc itu akan dikonsiderate sebagai apa transfer pricing apabila kita melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kalau misalkan kita bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka tidak didefinisikan sebagai transfer pricing. Jadi kita nggak perlu aware, nggak perlu khawatir lah gitu. Nah, di PPh, Undang-Undang PPh ayat 18, pasal 18 ayat 4 itu ada tuh definisi pihak hubungan istimewa gitu. Satu, modalnya 25%. Kedua, eh, apa menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak bahwa penguasaan yang sama baik maupun langsung tidak langsung.
Dan yang ketiga terdapat hubungan keluarga baik saudara bapak sebenarnya dalam garis keturunan dan ke samping seluruh derajat. Nah ini maksudnya ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini itu kalian bisa lihat lebih lanjut. Ini tuh ada apa? Misalkan ada penguasaan manajemen. Misalkan contoh gini ya. Ini PTA, ini PTA, ini PTB gitu ya. Ini PTA. Aduh, ini PTB. Direktur utama PTA, misalkan si ini gitu ya, si direktur utama PTA itu juga ternyata direktur keuangan di PTB. Nah, ini termasuk yang ini nih, termasuk yang poin nomor dua nih. Jadi penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Penguasaan manajemen, penguasaan apa namanya know-how gitu ya. Know-how itu kayak apa royalti gitu kayak gitu-gitu itu termasuk tuh. Nah, ini bisa dilihat lebih lanjut di Undang-Undang PPh-nya. Terus untuk yang ini jelas ya kalau yang ini itu kalau misalkan apa eh misalkan di PTA ini 60% sahamnya dimiliki oleh si ayahnya gitu kan ayahnya. Ternyata di PTB meskipun meskipun dia si apa si ayahnya ini nggak punya saham ibaratnya gitu ya nggak punya saham langsung di PTB sebesar berapa sekian persen itu. Tapi kalau misalkan anaknya, anak kandung gitu langsung ya. Misalkan anak kandungnya dia punya saham, let's say 20% gitu. Anak kandung. Nah, ini bisa bisa dikonsiderasikan sebagai apa hubungan istimewa gitu. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin arm's length principle, arm's length principle itu adalah gini. Kalau misalkan kata OECD, tapi ingat ya, OECD itu bukan produk hukum. OECD itu hanya guidelines. Guidelines untuk negara-negara anggota OECD maupun negara anggota non-OECD untuk mengadopsi gitu, untuk sebagai referensi bagaimana agar negara itu bisa memformulasikan kebijakan yang setidaknya oke lah gitu untuk membasmi penghindaran pajak. Jadi kalau OECD TP guidelines, OECD commentaries itu bukan hukum ya, bukan dasar hukum ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya udah PMK, PER gitu itu udah bisa dijadikan dasar hukum. Nah, kalau misalkan di apa pasal 9 ayat 1 OECD ya, yang dimaksud dengan arm's length principle adalah gini. Nih, from those which would be made between independent enterprises than any profits which would. Jadi yang seharusnya terjadi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi yang tadi kalau contohnya harusnya harganya nggak 1.000 gitu jual barangnya, harusnya 700 gitu. Nah itu. Nah sedangkan kalau kata PR32 ini dia bilang bahwa transaksi yang yang memiliki hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam yang antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan ada si PTA ini dia punya anak perusahaan PTB, terus di sini ada PTC gitu ya. PTA, PTB, PTC gitu. Si PTA dia beli produk yang sama misalkan apel gitu ya. Dia beli apel harganya ke PTB 1.000, ke PTC dia beli 700. Nah, ini kan sedangkan di sini PTA posisinya sebagai 40% gitu ya. 40% pemegang saham dari PTB. Satu, dia termasuk hubungan istimewa karena dia memenuhi kondisi di pasal 18 ayat 4, yaitu dia pemegang saham eh, di atas 25% gitu ya. Terus yang kedua, dia tidak harga pembeliannya nggak sebanding nih gitu. Ini BTW ini dengan PTC ini dia nggak ada ini ya, nggak ada hubungan, maksudnya nggak ada dia pihak independen gitu. Saham nggak ada, apa penguasaan manajemen juga
nggak ada gitu. Nah, tapi di sini beda nih gitu. Kok sama PTB belinya 1.000, sama PTC yang pihak ketiga gitu belinya 700 gitu. Nah, inilah teman-teman yang maksud ya, yang harusnya menjadi konsiderasi gitu, konsiderasi PTA. Kalau kayak gini, berarti kan kata pasal 1 ayat 5/32 ini nggak sama gitu, nggak sebanding transaksi antara yang punya hubungan istimewa yaitu PTB dengan yang dilakukan dengan yang tidak mempunyai hubungan istimewa yaitu PTC. Gitu. Jadi inilah maksud dari PKKU gitu ya atau apa? Arm's length principle. Nah, ini mungkin bisa kita skip ya. Nah, kalau kita udah ngomongin transfer pricing analysis, kita itu ada 6 tahap yang kita lakukan. Ini berurutan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi biasanya kalau kalau kalian itu belum, karena kan nggak diajarin ya kalau di fiskal itu, seingat gua, bahkan di pajak internasional 1 atau 2 tuh nggak diajarin banget lah gitu, maksudnya kan untuk PP. Mungkin di pajak internasional 2 harusnya diajarin deh, seingat gue ya. Diajarin sih harusnya. Cuman nggak mungkin nggak sedetail itu gitu. Nah, zaman gua nggak tahu kalau zaman kalian ya mungkin diajarin. Cuman gini, kalau misalkan kita udah ngomongin transfer pricing analysis, itu bertahap. Kita harus lihat dulu transaksi by transactions. Jadi kita harus lihat dulu transaksinya mana nih yang masuk sebagai yang harus dianalisis apa namanya arm's length principle-nya gitu. Terus kita harus lihat dulu VAR-nya, karakterisasi, compatibility dan lain-lain. Jadi biasanya kalau orang-orang itu kalau yang baru-baru ya itu langsung bingung ke metodenya gitu. Langsung bingung metodenya pakai apa ya, metodenya pakai apa ya gitu. Padahal harusnya ini tuh yang belakangan gitu. Yang harusnya dipilih awal adalah yang ini nih. Ini dulu gitu, 4 ini dulu baru ke metode gitu. Apakah kalau misalkan transaksi dengan pihak independen itu harus apa? Harus bikin apa harus melakukan analisis transfer pricing? Tidak gitu ya. Analisis transfer pricing dilakukan atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu ya. Kalau misalkan semua transaksi dianalisis, transfer pricingnya itu tipidok bakal tebel banget gitu ya. Jadi transfer pricing itu hanya dianalisis ah, apa analisis transfer pricing hanya dilakukan untuk transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Oke? Nih. Nah, apa sih yang biasanya transaksi-transaksi yang terjadi gitu ya antara pihak yang memiliki hubungan istimewa? Satu, jual beli barang gitu ya. Contoh, contoh kasus Nike tadi gitu ya. PT Nike di apa? Di US. Enggak, PT Nike di Indonesia sama PT Nike di Amerika gitu ya. Itu dia ngasih barang ke Indonesia gitu untuk nanti PT Nike di Indonesia produksi sepatunya gitu. Terus sales or purchase of fixed assets. Misalkan PT Nike di US ngasih mesin produksi ke PT Nike di Indonesia gitu. Provision or utilization of intangible assets. Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa? Know-how. Know-how itu kayak trademarks gitu ya atau kayak royalti yang nanti yang nanti si perusahaan itu membayar bentuknya berupa royalti gitu. Misalkan rumus untuk membuat sepatu gitu ya. Terus teknik-teknik gitu ya. Cara lah know-how gitu kan. Loan, utang gitu ya. Terus jasa ini juga sering banget, saham dan lain-lain. Tapi yang umumnya terjadi ini paling 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 sering tuh ini nih. Paling sering dan ini sayangnya yang sering juga jadi sengketa perpajakan. Harusnya nanti di Daily Tech Challenge pun kurang lebih yang 2 ini sih menurut gue ya. Kurang lebih yang 3 nih, 3 teratas ini yang nanti jadi study case gitu. Nah, tadi tahap pertama type of transaction ya clear ya. Terus yang kedua adalah VAR analysis. Jadi VAR analysis itu adalah analisis yang dilakukan untuk
mengidentifikasi aset yang digunakan, resiko yang ditanggung oleh pihak yang bertransaksi. Kan untuk kita menguji transaksi transfer pricing, kita kan pasti mengujinya biasanya dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen. Sekarang misal gini deh, di sini ada PT A, di sini ada PT B, ini ada PT C, A, B, C. Di transaksi sama si A ini D juga ya. Ini bikin satu deh. Ini D. Nah, nggak jangan. Mana ini? Nah, sini. Si C ini transaksi sama si D, tapi ini kan dia punya katakanlah dia punya 40 A ini dia punya 40% ya saham di B. Si D punya nggak si D ini sama C ini independen sama D, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Terus si A ini beli ke C 900, beli ke B 2000 misalkan. Nah, si B itu contoh misalkan distributor. Nah, ini salah ya. Sorry, sorry, sorry. Misalkan si D ini belinya ke si C belinya ke si D ini 1000 deh, jangan kejauhan ya. 900. Nah, ini pihak A sama B punya A punya saham 40% di B yang mana masuk lingkup pihak yang memiliki hubungan istimewa. D sama C nggak punya hubungan apa-apa. A sama B ini beli apel, sama-sama beli apel gitu ya. A beli apel ke B, C juga beli apel ke D, sama barangnya sama gitu. Nah, si B aset yang biasa yang dia pakai untuk produksi gitu ya, hanya mesin aja misalkan. Mesin. Terus dia misalkan hanya sebagai apa? Distributor gitu misalkan ya. Mungkin mesinnya kita ganti ya, jangan mesin kali ya. Karena distributor mungkin asetnya hanya aset yang berkaitan dengan operasional keuangan, misalkan sistem operasional gitu, sistem operasi gitu ya. OS, operational system. Karena dia distributor atau mungkin kendaraan aja lah ya, kendaraan logistik gitu. Kendaraan. Terus misalkan resikonya karena distributor, maka dia nggak punya resiko gagal produksi ya. Jadi resikonya resiko resiko gagal tidak ada resiko gagal produksi. Aduh susah nih misalnya. Gagal produksi dia nggak ada. Ini jadi fungsinya satu distributor, F-nya ya, fungsional distributor, aset yang digunakannya hanya kendaraan operasional. Untuk resikonya nggak ada resiko gagal produksi karena dia hanya distributor. Barangnya sama, apel-apel, si B fungsi function apa VAR-nya ini nih. Si C di satu sisi dia ternyata asetnya ada aset mesin.
Waduh, keputus ya teman-teman ya. Sorry, 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 sorry. Ada sempat mati lampu sebentar nih. Oke, kita lanjutin ya. Nah, tadi, wah, gambar hilang. Pokoknya tadi apel, jadi PTA, PTA, PTB, terus PTC, PTD gitu. Transaksinya sama-sama apel, tapi fungsi aset dan risiko antara B dengan C ini beda. Nah, pasti kita sebagai apa namanya, sebagai konsultan maupun kita sebagai ini ya, sebagai orang pajak gitu, pasti kita lihat, wah ini transaksinya transaksi yang memiliki hubungan istimewa nih gitu. Terus produknya sama nih gitu, Apple gitu. Pasti kita akan untuk kita lihat, untuk kita membandingkan apakah transaksi antara A sama B ini memenuhi unsur apa? Unsur arm's length principle gitu ya. Pasti kita akan ngebandingin dengan transaksi yang memilih apa yang punya hubungan istimewa gitu. Dalam hal apa dengan transaksi yang pihak independen gitu. Dalam hal ini adalah C dengan D gitu kan. Jadi kita bandingin transaksi A, harga transaksi antara A sama B dengan transaksi C dan D gitu. Nah, meskipun barangnya sama gitu ya, terus kita juga maksudnya kita bisa bisa compare lah gitu. Beli sama-sama beli apel gitu ya. Terus juga ini adalah ini bisa dibandingin lah gitu pihak independen. Ads belum tentu gitu, belum tentu transaksi pembelian A dengan B yang berupa apel itu bisa dibandingkan dengan pembelian C dan D. Kenapa? Karena VAR-nya beda, fungsi analisis risikonya beda gitu. Si B itu cuma distributor, si C ini cuman si C ini manufaktur. Kalau udah beda kayak gitu, ini nggak bisa dijadiin benchmark gitu kan. Karena ya secara VAR aja udah beda. Pertama fungsinya ya B distributor. Aset yang digunain si B cuman kendaraan operasional, logistik doang, truk-truk gitu ya misalkan. Resikonya dia nggak ada resiko gagal produksi gitu. Nggak bisa gitu dijadiin basis untuk melakukan benchmark gitu si C ini. Terlepas dari asetnya, terlepas dari pembelian barangnya sama. Gitu. Sedangkan si C dia manufaktur gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin transfer pricing, pembanding itu merupakan unsur yang paling yang penting gitu, teman-teman. Karena perbedaan harga, kalau misalkan kita bandingin harga, kok lu beli sama si B beda harganya gitu sama sama gua lihat kalau misalkan lu beli sama C, oh ya beda karena si C ini dia pabrik loh gitu bos, sedangkan B ini distributor gitu, meskipun barang-barangnya sama gitu, ya lu nggak bisa lah gitu kan, nggak bisa untuk kemudian bilang bahwa harganya ini beda, terus apa dijudge gitu punya indikasi apa transfer pricing gitu apa rekayasa harga gitu nggak bisa gitu, makanya harus dilihat dulu VAR analisisnya gitu kan, harus dilihat apakah sama gitu apa namanya fungsi aset risikonya. Nah, si VAR analysis ini apa ada detailnya itu ada banyak gitu. Ada di S153, aduh gua lupa tahunnya, sorry banget. Dia ada toll manufacturer, contract manufacturer sama apa fully fledged manufacturer ada tiga. Nah, itu nanti ada tabelnya coba kalian cek nih gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini eh kalau misalkan kita udah ngomong entity characterization yang tadi kita bisa lihat dari VAR analysis, ini ada banyak teman-teman. Kalau misalkan kita ngomong manufacturer company, ada empat. Ini Maklon, toll manufacturer ini Maklon nih, Maklon. Jadi dia produksinya cuma apa? Cuma nerima barang doang, terus dia cuma bikin doang gitu. Maklon. Sedangkan kalau fully fledged manufacturer ini dia dia beli barangnya, dia produksi sendiri, dia yang punya know-how-nya gitu. Nah, ini mungkin kalian ini mungkin akan dijelasin lebih lanjut harusnya sama Kak Irsyad ya, yang perihal ini. Nah, di sini juga ada service company, ini juga ada banyak, tapi kayaknya kalau gue jelasin satu-satu nggak akan ini ya teman-teman yang nggak akan cukup waktunya. Nah, ada metode nih gitu. Jadi gini teman-teman tahapnya, kalau kita mau melakukan analisis TP ya, satu lihat dulu transaksinya, ya kan, transaksi.
Transaksinya sama hubungan istimewa nggak? Ternyata iya. Oke, gitu. Yang kedua, VAR analysis. Kita lihat nih, orang yang punya apa PT-PT yang punya yang memiliki hubungan istimewa ini eh, apa VAR analisisnya gimana? Dia tergolong sebagai entity yang mana gitu? Yang apa manufaktur kah, distributor kah gitu atau sebagai services itu penyedia jasa gitu. VAR analisis sudah gitu. Terus yang ketiga apa? Ya TP-nya, TP methodnya gitu kan baru kita ngomongin TP method. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba jumping ke TP methodnya gitu ya. Nah sekarang kita udah ngomongin ke TP method nih. Ada CUP, RPM, CPM sama yang lain nih. Ini ada banyak sebenarnya. eh yang paling sering dilakukan, yang apa yang paling sering digunain yang ini kalau di praktek. CUP ini jarang, yang paling sering ini C apa ini juga jarang gitu. CUP ini, nah dua ini sih yang paling sering karena yang paling fleksibel. Tapi metode-metode ini harus disesuaikan sama apa transaksinya seperti apa. Nah, terus ada benchmarking analysis. Benchmarking analysis itu kita ngomongin soal tadi yang gua bilang kita ngebandingin sama harga pasaran. Harga apel 1.000 gitu kan. Di pasarannya berapa? 1.500. Oh, ini kemurahan nih belinya gitu kan. Nah, ini adalah benchmarking analysis. Nih, kata SE50 benchmarking analysis itu bisa dari apa aja? Bisa dari market commodity products, misalkan dari harga ini nih harga apa? Harga barang komoditas gitu ya. Kan kalau misalkan minyak itu kalau harga minyak, harga sawit itu kan ada ininya ya teman-teman ya. Ada harga globalnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan pinjaman, rate-nya bisa menggunakan Libor, Jibor gitu ya. Singapura gitu. Terus ada commercial database, misalkan kayak dari berita-berita, itu juga bisa tuh data-data market. Itu bisa digunakan sebagai benchmarking analysis. Artinya gini, selain kita compare antara transaksi misalkan tadi ya A, B, C, kotak, kotak, kotak gitu. Selain kita di compare sama transaksi sama yang si C, yang mana itu pihak independen, kita juga bisa take into account benchmarking analysis berupa ini. Misalkan kalau misalkan tadi case-nya adalah beli Apple antara A sama B gitu ya. Selain pembelian dengan C yang merupakan pihak independen, kita juga harus melakukan benchmarking analysis. Yang itu kita bisa lihat dari mana? Dari misalkan harga Apple di pasaran tuh berapa sih gitu. Yang A gitu ya. Terus misalkan harga apel di Indonesia ini eh apa sama si C ini beli apel tuh 5 tahun ke belakang lu gimana sih gitu misalkan. Nah ini yang C. Ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin harga apa interest gitu ya, dia pinjam uang, dia dia pinjam utang gitu ya. Dia punya utang, terus bunganya mau kita lihat bunganya ini kegedean atau enggak sih gitu rate-nya gitu ya. Ini kita pakai yang B. Nah ini kalau ini di praktek ya nanti ya kalau misalnya kalian punya apa namanya masuk ke divisi TP. Ini ada tools-toolsnya, ada tipik katalis dan lain-lain. Nah, ini nih yang mungkin juga bisa jadi added value ketika nanti kalian melakukan presentasi gitu ya. Ketika nanti kalian misalkan masuk ke tahap semifinal. Ini harus banget di take into account. Kenapa? Karena ini yang biasanya jadi basis pemeriksa pajak melakukan koreksi. Kata UKUP pasal 28 ya, basisnya adalah kita sebagai wajib pajak harus melakukan penyimpanan dokumen, data gitu ya, catatan selama 10 tahun. Kalau misalkan nggak ada, kita susah untuk membuktikan gitu ya, legitimasi atau justifikasi atas apa kewajiban perpajakan kita. Kemudian di PP 74 2011 pasal 10 ayat 2 bilang gini, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa, kewajiban menyimpan dokumen gitu ya dokumen itu maksudnya TP doc meliputi bla 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 bla
itu nge-refer kemana? Nge-refer ke sini teman-teman. Nih, jadi dokumen yang berkaitan dengan perpajakan termasuk TP-Doc itu ya harus disimpan selama 10 tahun minimal gitu di Indonesia. Gitu. Jadi ini yang biasanya juga kemis nih gitu sama beberapa pelaku usaha. Ketika dia diperiksa, ada beberapa dokumen yang tidak lengkap. Nah, sebenarnya ada peraturan namanya PMK 172 2023 bisa kita bilang baru ya. Itu PMK 172 2023 bilang gini, pasal 16 ayat 3 ya. Wajib pajak yang harus membuat transfer pricing documentation dan harus menyimpan data gitu ya untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ini adalah arm's length. Itu untuk wajib pajak yang gini nih. Satu, dia punya omset 50 miliar di tahun sebelumnya. Yang kedua, dia melakukan transaksi afiliasi di tahun sebelumnya dengan jumlah 20 miliar gitu ya untuk apa? Untuk barang berwujud atau lebih dari 5 miliar untuk barang tidak berwujud. Dan yang ketiga, wajib pajak Indonesia yang melakukan transaksi dengan pihak lain apa dengan wajib pajak lain yang mana wajib pajak itu memiliki tarif pajak lebih rendah daripada daripada tarif pajak di Indonesia. Misalkan di Indonesia kan tarif pajak itu untuk badan ya 22% ya di undang-undang. Kalau misalkan dia melakukan transaksi afiliasi dengan meskipun nih teman-teman, meskipun ini dia nggak fulfill, ini nggak fulfill gitu ya, tapi ternyata dia melakukan transaksi dengan dia melakukan kan ini ada kata or ya. Or itu kan atau artinya ketika ini salah satu ini terpenuhi ya wajib bikin TP doc gitu. Nah, kalau misalkan si Indonesian Taxpayers ini dia melakukan transaksi dengan wajib pajak lain yang tarif pajak di negaranya itu lebih rendah dari dengan tarif pajak di Indonesia. Contoh misalkan dengan apa Hong Kong atau dengan Singapura gitu ya. Seingat gua tuh 15% ya negara tapi gua lupa lagi juga. Nah, itu wajib bikin TP doc tuh, teman-teman. Jadi nggak kemudian serta-merta kalau misalkan kita itu melakukan transaksi dengan yang punya hubungan istimewa kita misalkan sebagai wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa itu nggak serta-merta harus bikin TP doc. Yang harus itu yang ini nih, yang di PMK 172 ini nih, pasal 16 ayat 3. Satu, omsetnya lebih dari 50 M. Yang kedua, eh, dia the value of nilai transaksi afiliasi di tahun sebelumnya itu 20 M, lebih dari 20 M atau lebih dari 5 M. Jumlah ya, the value loh. The value ya. Jadi jumlah dalam setahun berarti kan. Dan yang ketiga ini. Nah, pertanyaannya Kak, gimana kalau misalkan dia itu melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, tapi dia nggak masuk ke semua kategori ini nih Kak, gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Ya mereka harus menyimpan dokumentasi sederhana lah ibaratnya, yang membuktikan bahwa transaksi yang mereka lakukan itu sesuai dengan prinsip arm's length principle gitu ya. Jadi ketika nanti suatu saat kalau misalkan diperiksa, dia punya basisnya tuh. Pak, ini Pak kita udah nyiapin dokumentasinya gitu. Meskipun bukan TP Doc, karena kita nggak wajib Pak untuk bikin TP Doc. Gitu loh teman-teman. Jadi clear ya, ketika satu dia transaksi nih sama related party, RPT gitu ya, related party transaction, terus ternyata dia omsetnya 50 M di tahun sebelumnya, value transaksi dengan pihak afiliasi ini lebih dari 20 M atau lebih dari 5 M, ya maka dia udah pasti harus bikin TP Doc. Ya bisa engage konsultan, misalkan engage EY gitu ya, atau engage DDTC gitu ya, contoh. Atau ketika misalkan dia melakukan transaksi nih dengan related party gitu ya, tapi poin A, B sama C ini nggak terpenuhi. Ya dia nggak wajib bikin TP doc, tapi dia harus menyimpan dokumentasi dokumentasi sederhana yang membuktikan bahwa ini transaksinya arm's length
Nggak harus Tipidok, tapi ini bisa jadi basis untuk membuktikan ke otoritas perpajakan bahwa transaksi yang dia lakukan dengan pihak pihak related party itu arm's length. Ini yang penting nih. Mungkin ada ya nanti di tax challenge itu ya. Apa amount transaksinya berapa? Tapi harusnya kalau udah di DTC gitu harusnya udah lebih dari ini ya. Nah, ada apa aja sih gitu ya di TP-Doc itu? TP-Doc itu ada dua, master file sama local file. Yang satu lagi ada CBCR. Yang ini harus disubmit ketika pelaporan SPT tahunan badan. Itu di PMK 213 sebagaimana terakhir dirubah di PMK 172. Kalau misalkan master file, misalkan ini ya PTA, PTB, PTC, PTD, PTE, set, 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 set gitu ya. Ini semua satu grup nih. Nah, kalau master file itu semuanya nih tip dokumentasi atas MNI, high level information buat di MNI business. Jadi kayak ibarat foto keluarganya lah, foto keluarga si grupnya. Sedangkan kalau local file itu detail information about the local business. Jadi kalau local file itu cuma foto si entity lokalnya aja gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau master file itu foto semuanya, kalau local file itu cuma foto si entitas satu entitas ini aja gitu. Ibarat kalau kalian foto keluarga itu master filenya. Kalau local file itu foto kalian doang gitu. Itu lebih detail isinya di local file. Terus kalau si BCR ini itu eh, ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya, bukan hal yang bisa dibilang kalau di compare sama master file sama local file itu nggak sematerial itu kalau pengalaman gua. Cuman kalau si BCR itu cuman kita ngasih tahu omset si omset si grup usaha itu berapa gitu ya, pegawainya berapa gitu. Ya, ya sebenarnya ini sih sebenarnya material juga sih karena memang cukup banyak yang diisi ya. Cuman compare dengan dua ini itu lebih penting yang dua ini sih menurut gua gitu. Master file sama local file. Nah, mungkin kita bisa langsung jam aja ke ini ya. Nah, contoh notifikasi laporan penegara. Jadi yang tadinya CBCR notification, ini contohnya dan ini harus disubmit untuk ketika di laporan SPT PPH Badan. Nah, kalau di PPH Badan itu di SPT itu transaksi yang memiliki hubungan istimewa itu harus di input nih teman-teman di form 3A namanya. Ini wajib banget di input gitu. Gitu sih mungkin untuk materi awal ya. Mungkin aku kembalikan dulu ke kalian ya. Ada yang mau ditanya atau gimana? Silakan ya. Mungkin langsung feel free aja ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman ya. Ini kita berapa lama ya sesinya ya, Amalia? Sejam, 2 jam? Sebenarnya sampai jam 10 Kak. Iya. Kalau misalnya Oh, lebih cepat juga oh, bisa. oke, oke, oke. Ya, kakak-kakak mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Kak Sabian kait materinya.
Ini ditunggu sampai jam 9.05 aja nggak apa-apa nggak, Kak? Atau mungkin mau lanjut materi lain atau gimana, Kak? Mungkin sampai 9.05 nggak apa-apa sih. Kalau dari gue sih juga udah cukup ya Amalia untuk materinya gitu. Karena eh, gue rasa kalau misalkan kita kamu ke materi lain, mungkin oh ini ada yang nanya nih. Hmm. Bentar ya. Oke, pertanyaannya, Kak, aku mau nanya, tapi maaf kalau sedikit OOT. Biasanya case yang dipakai di DTC itu gimana, gimana ya Kak gambarannya dan pengaplikasian TP-nya gimana Kak gitu. Kalau misalkan di DTC itu biasa mereka study case. Gue tuh lagi nyari soalnya ya teman-teman, tapi kok nggak nemu gitu. Gue pernah kasih gak sih ke Adristi ya? Pernah nggak ya Adristi ya? Kalau nggak salah pernah deh dulu ke panitia yang dulu deh soal-soalnya. Atau bukan ke Adristi ke siapa ya? Pokoknya soalnya tuh pokoknya study case teman-teman. Jadi kayak soal cerita gitu. Terus nanti dia kasih si strukturnya. Mungkin di next pertemuan gue coba kita ini ya kita coba grinding kasus gitu ya. Biar lebih enak juga. Tapi ini gue masih nyari nih soalnya di mana gitu. Gitu sih ada Risti misalkan kayak PTA dia pengen bikin apa pengen bikin perusahaan terus kita disuruh lihat nih ketika dia punya anak perusahaan di Indonesia terus dia beli barang A B C gimana aspek transfer pricingnya metodenya metodenya gimana gitu. Oh belum pernah ya, oke, berarti nanti coba gua cari ya, gue tuh lupa juga sih naruhnya di mana soal soal DTC itu. Gitu sih Adisti. Jadi kayak soal cerita lah. Jadi bukan kayak soal isian gitu. Karena kalian harus present. Kalian harus bikin report. Oke, gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Kak mau tanya dari semua metode TP tadi, apakah ada metode yang paling andal, Kak? Terus apakah metode tersebut dicobain satu-satu ke tiap jenis transaksi? Nah, metode ini yang nggak ada yang paling andal. Jadi metode ini kita apa kalau berkata OECD TP Guidelines, metode itu dipilih yang paling appropriate, yang paling cocok gitu. Kalau andal, andal itu kan artinya kan kayak yang paling inilah, yang paling reliable kan. Kalau 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 TP method itu yang paling cocok. Terus apakah metode tersebut dicobain satu-satu ke tiap jenis transaksi? Biasanya, iya. Biasanya trial and error. Tapi bukan artinya nggak semua metode itu dicobain ya. Misalkan kalau misalkan transaksinya itu katakanlah pembelian apa royalti. Royalti itu biasanya makanya CUP gitu. Tapi ternyata CUP ini nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak hasilnya nih nggak memuaskan gitu ya hasil analisis TP-nya gitu. Ya ganti ke metode lain TNMM biasanya. Nah, apa? Kenapa sih nggak itu nggak dicoba semua gitu ya metode TP-nya? Karena memang nggak applicable. Biasanya metode-metode itu kayak CUP itu ya lebih applicable untuk apa untuk royalti gitu karena CUP itu udah ngebahas apa karena metode CUP itu dia perlu apa barang yang value added itu lebih rendah gitu. Kita kan kalau misalkan pakai CUP itu barang yang di compare itu harus yang benar-benar mirip. Misalkan pembelian sapi gitu, raw material gitu. Itu bisa di compare tuh pakai CUP gitu. Atau tadi royalti, royalti kenapa sih makanya CUP? Karena kan royalti susah ya, basis basis penilaiannya susah lah gitu. Royalti itu kan bisa sesuka gua aja gitu, gua charge-nya gitu. Misalkan untuk bikin suatu produk harga royaltinya sekian, itu kan apa subjectivity dari suatu grup perusahaannya ya. Gitu sih. Jadi appropriate gak ada yang paling andal, tapi yang paling appropriate, yang paling sesuai gitu. Terus dicoba satu-satu ke tiap jenis transaksi, nggak satu-satu tapi difilter dulu. Jadi dipilih dulu yang paling appropriate yang mana, baru sesuaikan. Ya, kira-kira yang output TP-nya paling sesuai yang mana. Gitu sih. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Kak, aku mau nanya, kalau misalkan kita bandingin transaksi dengan hubungan istimewa sama transaksi dengan hubungan independen, terus ada perbandingan juga sama dokumen eksternal kayak harga komoditas dan sebagainya gitu. Berarti kita pakainya perbandingan yang mana deh Kak? Dua-duanya kah atau gimana? Dua-duanya ya. Dua-duanya itu. Transfer pricing documentation yang bagus adalah ketika kita bisa melakukan justifikasi dengan detail yang mantap gitu. Dengan pihak independen.
kita ada, terus didukung nih sama data pasaran gitu. Gitu sih. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi ya. Sesi pertanyaannya mungkin dibuka sampai 9.15 kali ya, Kak. Setelah itu, kakak-kakak yang mau, sebelum itu kakak-kakak yang mau nanya boleh bertanya sampai jam 9.15. Nanti setelah itu, baru kelasnya akan diselesaikan. Minggu depan itu sama si siapa sih? Amalia kan Kaicat, gua satu lagi siapa ya? Lupa namanya gua. Satu lagi Kak Farhan, Kak, yang angkatan 22 itu, yang Oke, kemarin nggak menang. paham. Berarti dia minggu depan dia ya? Iya, 2 minggu lagi, Kak. Oke, mungkin nanti yang sesi gua sama Kak Icat itu kalau bisa disatuin, satuin aja ya sama dia ya. Jadi maksudnya langsung ngebahas tipik case-nya aja lah gitu. Tapi nanti coba gue ngobrol sama Kak Icat, dia bakal bahas metode atau apa gitu. Nanti kita juga bakal practice apa in English kali ya. Karena biasanya anak fiskal itu kalau gue lihat kadang Inggrisnya suka kalah tuh sama anak accounting. Padahal materinya lebih bagusan yang kita gitu. Itu gue sering juga gitu. Sama apa bikin reporting yang bagusnya gimana gitu. Bikin presentasi yang bagusnya gimana itu bakal diajari juga lah gitu. Itu yang terjadi sama gue ini sharing dikit ya teman-teman. Kenapa sih ini ya agak jumawa dikit ya. Cuman kenapa sih gue tuh juara dua ya di Daily Test Challenge? Karena PPT gue itu juga ada kesalahan sih. Satu slide kehapus, satu. Terus yang kedua desainnya juga agak kacau tuh waktu itu dulu gue. Sedangkan secara metode mah udah sama apa? Gue dikasih tahu gitu ya sama panitia Delo-nya yang juga alumni fiskal, seangkatan sama Kak Icat, Kak Irsyad gitu ya. Dia udah senior associate di Delo, dikasih tahu. Ya Kak Irsyad sih yang ngasih tahu ke gua gitu dari temennya. Sebenarnya yang lu materinya apa isinya udah oke gitu, cuman PPT-nya kurang visualnya kurang oke lah. Sedangkan anak accounting itu isinya kurang tapi dia PPT-nya bagus banget gitu kayak report konsultan profesional. Ada logo Deloitte lah, ada logo apa. Sedangkan gua logonya logo Google Slides gitu kan. Kacau ya. Itu juga penting tuh nanti kita belajar itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, kalau misalnya ada transaksi pengalihan bisnis, oke, spin off gitu misalkan pengalihan bisnis. Misal PTA punya anak usaha PTB, tapi PTB tersebut mau dijual ke PTC. Nah, itu pakai metode apa Kak yang cocok buat nentuin harga wajar transaksi tersebut? Nah, ini banyak nih. Kita balik lagi ke materi ya. Oke, pertanyaannya oke juga nih. Itu namanya bisnis spin off ya. Kita balik lagi ke metode. Ini metode tuh sebenarnya harus dijelasinnya sama Kak Icat ya, teman-teman ya. Karena kalau gua sendiri itu bukan divisi TP. Maksudnya gue International Tax and Transaction Service itu lebih ke merger akuisisi gitu, due diligence, advisory gitu. Cuman ada TP-nya juga dikit-dikit lah. Nah, tadi pertanyaannya ada bisnis spin-off ya.
Misal PTA, set PTB, set PTC. Terus PTB ini 90% punya saham di PTB, PTA, PTC. Nah, pertanyaan gua ya, apakah bisa PTA menjual PTB gitu kan? Apakah bisa PTA itu bisa apakah PTA itu bisa menjual PTB? Bisa karena dia yang punya gitu ya. Tapi apa aja sih sebenarnya yang dijual gitu kalau misalkan dia sebagai apa yang punyanya. Yang dijual apa ya sahamnya gitu sebenarnya. Sahamnya yang dijual, bukan kemudian PTB as a entity loh. Ini perlu dibedakan nih. Jadi ketika PTA itu dia yang punya PTB, bukan kemudian PTB semuanya dijual jadi punya PTC, enggak. Tapi dijual tuh sahamnya, teman-teman. Sahamnya yang dijual, saham PTA yang dijual. Misalkan PTA berarti jual sahamnya ke PTC gitu. Kalau konteksnya pertanyaan tadi ya, PTA punya PTB, terus PTB-nya dijual ke PTC. Yang dijual bukan PT-nya, saham PTA-nya yang dijual. Ini hati-hati nih. Saham PTA-nya yang dijual ke PTC. Beda case kalau kayak gini, teman-teman. Ini nanti kalian belajar juga di akuntansi pajak 2 nih, soal kombinasi bisnis ya. PSAK 16 ingat gua tuh, kombinasi bisnis. Jadi, misalkan PTA nih. PTA ini contoh Garuda Indonesia. Nah, sebut merek lah. Garuda Indonesia itu dia punya banyak anak usaha ya, teman-teman ya. Divisinya itu ada divisi apa? Satu, divisi sewa pesawat. Misalkan apa ya? Sewa gitu ya. Kita sebut apa divisi sewa. Yang kedua divisi cateringnya. Misalkan Garuda Cateringnya itu ada kan ya? Catering. Terus yang ketiga divisi jual beli spare part pesawat misalkan contoh aja ya ini ya. Nah, kalau misalkan spin-off atau pemekaran, si si divisi si PT Garuda ini kan punya divisi tiga divisi ini. Si divisi ini dilebur jadi satu PT yang baru, teman-teman. Misalkan awalnya PTA Garuda ini punya divisi sewa pesawat. Kalau spin-off, jadinya PT si Garuda itu punya satu PT namanya PT Garuda Sewa Pesawat gitu ya. B A. Terus si Garuda pesawatnya ini karena dia spin off ya dia dia maksudnya di split gitu dimekarin tapi divisi ininya masih ada nih divisi spare part masih ada divisi apalagi namanya divisi cateringnya masih ada tapi yang divisi sewa pesawat dia ubah nih dia mekarin gitu ibarat di split gitu ibarat bakteri kalau dibagi dua gitu ya jadi PTB PT Garuda Sewa Pesawat Indonesia tuh terus PTB-nya ini dijual nih ke C yang dijual apa ya sahamnya lagi gitu bisa itu sahamnya yang dijual bisa itu aset-asetnya PTB yang dijual. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Berarti kan yang dijual tuh sahamnya sebenarnya kan. Ketika PTA itu menjual ke PTC, kita clearin ya biar lebih enak kali ya gini deh. PTA, PTB, PTC, tiga lagi ya. A, B, C punya saham 90%. Dia dia jual ke PTC. Karena yang dijual sahamnya teman-teman sebenarnya. Saham ini ada ininya nggak sih? Ada TP metodenya? Enggak, teman-teman. Karena saham itu objektif, apa subjektif. Makanya nggak ada TP-TP apa transfer pricing yang berkaitan dengan penjualan saham sebenarnya. Sehemat gue ya, cuma nanti coba di kita saya ingat gue tuh nggak ada TP. Makanya kalau misalkan ada pembagian dividen, itu tuh nggak ada TP metodenya gitu. Misalkan misalkan ada PTA, PTA punya anak usaha PTB. PTB bagi dividen ke PTA. Dividennya 10 M misalkan. Apakah dividen itu bisa diukur transfer pricingnya? Susah, susah. Karena apa? Nggak ada data pembandingnya teman-teman. Karena kan dividen, dividen itu
Kita bagi ya sesuka kita, sekarep kita internal itu kan, internal perusahaan gitu. Sedang kalau misalkan kita transaksi Apple deh, Apple itu banyak data pembandingnya. Di pasaran ada harga komoditas. Terus di apa transaksi sama pihak independen ada. Sedangkan kalau jual saham, bagi dividen, mau dari mana data pembandingnya kan? Masa kita harus cari saham, harga saham PT yang scale-nya sebesar PTB gitu. Itu kan susah teman-teman ya. Saham itu gitu. Saham, terus dividen itu susah. Makanya nggak ada TP method untuk mengukur ini gitu. Tapi kalau misalkan si PTA ini menjual aset-aset kepemilikan di PTB, itu baru ada tuh TP methodnya. Misal dia pakainya biasanya itu pakainya itu yang CUP atau TNMM gitu sih. Aset-aset yang dijual kan biasanya ya mesin gitu ya. Mesin, gedung gitu ya. Nah, biasanya pakai dua ini sih biasanya. Gitu, teman-teman. Kalau saham yang dijual itu susah, nggak ada TP method yang bisa untuk mengukur penjualan saham itu berapa. Dia berarti kalau misalkan gua pengen lihat TP method untuk penjualan saham, misalkan ya, berarti kan satu, gua harus punya pembandingnya dong. Pembandingnya apa? Ya pembandingnya harus penjualan saham lagi gitu ya. Dengan pihak independen. Pertanyaannya, apakah ada PT yang menjual sahamnya itu ke pihak independen dengan apa namanya? Dengan sesuka hati gitu misalkan. Dalam arti gini, kalau jual maksudnya bukan sesuka ya. eh, Intensitas penjualan saham ke pihak independen apakah sebanyak itu gitu di pasaran? Tentu enggak ya, pastikan. Kan kalau misalkan transaksi jual beli Apple kayak gitu kan banyak ya. Tapi kalau misalkan saham, berarti kan kita harus nyari eh, satu harga saham di perusahaan si B ini berapa, ya kan? Dua, kita harus cari harga saham di perusahaan B yang skala bisnisnya sekian sekian, apa yang skala bisnisnya masih segini 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 gitu. Itu kan sangat sulit teman-teman ya. Makanya nggak ini gitu, nggak ada TV method untuk penjualan saham gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ngebahas soal penjualan bisnis, itu yang dijual tuh sahamnya, saham gitu. Menjual sahamnya ke PTC. Bukan PTB-nya dijual kayak kita ngasih mobil, jual mobil gitu. Nggak, beda tuh. Beda teman-teman. Tapi apakah bisa PTA menjual aset-aset PTB ke PTC? Bisa, karena dia punya 90% saham PTB gitu ya. Dia, gimana dia orang dia punya saham juga gitu kan. Nah, barulah di situ. Ketika dia memilih untuk tidak menjual sahamnya, tapi menjual aset-aset yang ada di PTB ke PTC, baru kita bisa ngomongin aspek TP. Metodenya apa? Biasanya dua ini. Clear ya? Gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi teman-teman? Silakan. Oke, Amalia, gimana nih? Kita tunggu atau gimana nih? Oke, mungkin karena di di jam 9.15 kali ya Kak batasnya. Kakak masih ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Ya, kalau mau tanya on mic juga gak apa-apa, teman-teman. Iya, Kalau boleh mau chat tuh. gak apa-apa. Kalau chat nih gue ibarat lagi baca live streaming nih gue nih. Kayak Twitch streamer gue nih. Oke, mungkin ditunggu lagi sampai 9.25 kali ya, Kak. sembilan dua puluh Boleh, lima boleh. Iya.
Amalia mau Kakak yang tanya boleh. barangkali Amalia terkait transfer pricing. Oh enggak. Aku belum kena materinya, Kak. Iya, Oh, baru semester 2 ya? betul. Oh iya. Belum terlalu paham. Oke, kita tunggu sampai 9.25 kali ya, Kak. Kakak yang masih mau nanya, boleh ke chat langsung ke Kak Sabiannya, atau boleh on mic juga. Coachnya kenapa gua mulu sama Kak Icat sih? Amalia. Kalau itu kayaknya tanya ke manajer aku kali ya, Kak. Manajernya siapa sih? Iya, Kak Adristi. Adristi. Kak Wah, Adristi boleh, Kak, menjawab. kok gua mulu Adristi? Karena Kasabian jago, Kak. Ah, enggak lah. Berarti ini semua ikut DTC ya di sini, termasuk Adristi ya, berarti harusnya ya. Lihat nanti sih, Kak. Oh, lihat nanti. Oke deh. Itu, kalau ada yang mau nanya lagi silakan ya teman-teman ya, chat on mic. Amalia nanti si coaching sama si siapa? Waduh, lupa namanya tadi siapa? Farik apa? Kak Farhan, Kak Farhan. Farhan. Nanti tolong info Hmm, ke gua gitu ya. Barangkali gua bisa join. Kemarin gue sama Kaicat lupa join lagi. Gara-gara iya, lembur. oke. Ya, nanti Hmm, di itu aja. oke, Kak. Kayaknya di minggu ke... Ini kan minggu pertama, kayaknya minggu ketiga Juli gitu sih, Kak. Oke, oke. Kalian udah offline kan? Nggak ada online-online kuliah kan? Masih Udah online. libur sih, Kak, maksudnya. Oh, libur. Iya, sekarang lagi libur. Oh, Kalau liburnya sampai kuliahnya. kapan ya kalau boleh tahu? Kalau setahu aku sampai Agustus, kayak akhir akhir pertengahan sampai akhir Agustus gitu, aku lupa tanggal persisnya. Oke, nanti diadain offline session aja deh kali-kali kali ya. Kalau Boleh. bisa, kalau possible gitu. Oke, Kak. Nanti aku in lagi ke manajer aku dan atau boleh waktu di mendekati lombanya gitu, Kak, Boleh, boleh, boleh bisa biar bisa. lebih intensif gitu ya. Mm-mm. Oke, karena udah 9.25, kira-kira ada yang nanya ke Kak Sabiannya langsung nggak, Kak? Gak ada sih sampai sekarang. Oke. Oke, karena udah rasa dicukupkan kali ya. Makasih Kak Sabian atas materinya hari ini. Makasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, terima kasih Amalia. Ya, makasih juga kakak-kakak semua udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Aku minta maaf kalau ada salah kata atau salah perbuatan di pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu ketiga bulan Juli, kakak-kakak semua. Makasih. Siap, bye-bye Dadah. teman-teman. Terima kasih. Mm-mm, mm-mm. Tutup aja, Mal. Dadah.